Oke, baik. Selamat datang di materi pertemuan ke-7 ya, mengenai aliran fungsionalisme di Amerika Serikat. Nah, materi ini adalah kelanjutan dari pertemuan kita sebelumnya mengenai strukturalisme di Eropa. Oke, jadi setelah di pertemuan sebelumnya ya, kita berakrab-akrab dengan tokoh yang namanya Wundt dan Titchener. Nah, ini adalah antitesis dari mereka berdua, atau tokoh yang berlawanan secara pemikiran dengan kedua tokoh itu. Baik, kita lanjut. Nah, ini nampak tilasnya atau sejarah perjalanannya. Ini kan kita sudah tahu ya secara bersama-sama bahwa pada tahun 1879, nah di sini, laboratorium psikologi pertama dibuka di Jerman. Dan selanjutnya di 1883 ini disusul oleh Titchener yang membuka laboratorium psikologi pertama di USA. Begitu. Nah, tapi kedua tokoh ini adalah tokoh yang bisa dikatakan secara pemikiran sama ya. Nah, tokoh yang berbeda yang menjadi highlight di pertemuan ini adalah William James. Yang beliau ini di 1872 jadi profesor di Harvard University gitu ya, dari bidang yang berbeda. Dan di 1890, 11 tahun setelah strukturalisme ada, William James membuat aliran sendiri namanya fungsionalisme. Gitu. Aliran ini juga sebetulnya bertahannya nggak lama-lama amat ya, bisa dikatakan. Di tahun 1920, strukturalisme dan fungsionalisme keduanya sudah berakhir sebagai aliran. Sudah tidak lanjut lagi. Begitu. Baik. Nah, apa sih sebetulnya fungsionalisme ini dan kenapa dia berlawanan lah dengan strukturalisme, dengan voluntarisme? Seperti yang kita tahu, strukturalisme, voluntarisme ya, mereka itu adalah aliran-aliran yang fokusnya adalah mencari komponen. Yang satu komponennya didinamikakan, yang satu tidak perlu didinamikakan. Tapi intinya mencari komponen. Tapi kalau kita membicarakan fungsionalisme, mereka tidak fokus mencari komponen, tapi mencari fungsi. Dari istilahnya saja sudah ketahuan ya, struktur. Berarti mereka mencari susunan. Susunan komponen. Kalau fungsi, fungsionalisme ya mereka fokusnya kepada fungsi, bukan pada strukturnya. Dan penelitian mereka ini menolak introspeksi dengan menggunakan biologi sebagai penjelasan perilaku. Jadi mereka itu tidak eksperimen-eksperimen itu, tapi ya dengan mempelajari biologi manusia itu bisa menjelaskan ada atau tidaknya faktor psikologi di situ. Gitu ya. Nah, dan memang paradigmanya kalau kita berbicara strukturalisme itu lebih mewakili paradigma psikologi yang dia sains murni lah bisa dikatakan. Sedangkan fungsionalisme ini psikologi sebagai ya ilmu aplikatif, ilmu yang bisa digunakan ke berbagai bidang, berbagai permasalahan begitu. Dan psikologi ini secara keilmuan didefinisikan sebagai science of mind. Kalau definisi modernnya ya the science of mind and behavior, tapi di sini dia masih the science of mind. Begitu. Nantinya akan diubah sama William James menjadi a hope for science atau harapan menjadi sebuah ilmu, harapan menjadi sebuah sains. Karena pada akhir perjalanannya di fungsionalisme ya William James menganggap bahwa psikologi itu ya nggak scientific amat gitu ya. Gitu. Strukturalism teori dia studies the varied elements of consciousness, mencari elemennya. Functionalism theory dia mempelajari bagaimana kesadaran itu berubah berdasarkan lingkungan. Baik, fungsionalisme ya, paradigmanya adalah bahwa kesadaran itu tidak bisa dipisah-pisah. Mind itu berfungsi utuh, bukan per komponen. Jadi kalaupun kita ketemu komponennya, tapi kita tidak mengetahui bagaimana dia berfungsi secara utuh, ya sia-sia. Itulah anggapan mereka tidak melakukan eksperimen seperti halnya Wundt dan yang lainnya. Fungsionalis ini ingin psikologi menjadi ilmu yang praktis, bukan sekedar ilmu murni yang itu hanya diteliti lalu dikeluarkan di jurnal yang membahas adalah peneliti lain gitu ya. Jadi tidak pernah turun ke masyarakat ya. Sehingga mereka menolak pandangan-pandangan seperti itu.
Mereka ingin psikologi itu jadi ilmu yang jelas fungsinya, jelas bisa diaplikasikan seperti apa. Beda jauh kan ya dengan pertemuan sebelumnya, paradigmanya bagaimana. Baik. Dan pendekatannya cenderung ideografis ketimbang nomotetik. Ya ini, dia mencari gunanya dibandingkan dengan mencari dasar teori matinya, ya bisa dikatakan teori sakleknya. Begitu ya. Nah, fungsionalisme ini banyak membahas fungsi perilaku adaptif manusia. Fungsinya manusia, fungsi perilaku. Dan bisa dilihat memang karena dia mengajarnya applied science ya, bahwa psikologi ini, oh kita harus memberdayakan supaya psikologi ini dia bisa diaplikasikan ke banyak bidang. Karena inginnya mereka psikologi ini bisa diaplikasikan ke banyak bidang kan menarik jadinya. Menarik, orang itu banyak yang ingin mempelajari psikologi. Kebetulan bedanya dengan tokoh sebelah, dengan strukturalisme, pengikutnya fungsionalisme ini jauh lebih banyak. Dan beberapa adalah tokoh-tokoh pindahan dari strukturalisme yang tidak puas. Begitu. Oke, ada berapa tokoh di sini? Ada William James ini pendirinya ya. Ada John Dewey, ada Mary Calkin, ada Engel, ada Jastrow, ada Carr, Cattell, Woodward, Thorndike, dan masih banyak lagi sebetulnya. Gitu. Kita lihat tokohnya. Ini kalau dibandingkan dengan strukturalisme, tokohnya yang bisa dikatakan akademisi banget ya penampilannya. Ini tokohnya keren sekali. William James ini memang secara penampilan keren ya teman-teman. Sejak muda ini hobinya adalah berpetualang, bepergian. Begitu. Jadi memang ya menggambarkan perilakunya lah beliau ini seperti apa. Oke. Dan ini saya berikan judul true pragmatis. Pragmatis ini artinya apa yang itu menyenangkan atau membuat dia tertarik, itu akan dia pelajari. William James ini tokoh yang selalu berpindah-pindah keilmuannya, lebih dari satu keilmuan. Dan William James inilah yang dianggap sebagai bapak psikologi Amerika Serikat, bukan Titchener. Kalau kemarin kan kita melihat di Eropa itu Wundt, oke, muridnya Titchener di Amerika. Tapi Titchener ini dia kalah kalah populer, kalah ngetren dengan William James, dan akhirnya William James ini dianggap sebagai tokoh bapak psikologinya Amerika Serikat. Dan psikologi ya sebagai suatu ide, sebagai sebuah keilmuan, apabila dia tidak punya nilai kegunaan atau fungsi ya maka dia itu tidak bernilai, nggak ada gunanya. Ingat ya kemarin ya salah satu kritik terhadap strukturalisme, voluntarisme, William James sendiri bilang bahwa ini psikologi kok nggak guna sih. Dengan kajian-kajian seperti ini tidak membuatnya berguna. Ya memang inilah yang dikritik dan coba ditutupi olehnya di aliran fungsionalisme ini. Inilah yang dikatakan bahwa psikologi itu harus mengejar pragmatis, nilai guna, gitu ya. Oke, dan memang kesadaran tidak bisa dilihat dari struktur. The science of mind dia tidak terlalu berpaku pada struktur tapi ke kegunaannya. Mental manusia itu adalah suatu kesatuan yang utuh dan dia itu dinamis, dia itu bisa berubah-ubah, bisa adaptif, tidak sekadar bahwa ketemu elemennya ini, elemennya itu, lalu dia akan tetap seperti itu kan tidak. Baik. Dan James ini ngakunya begini ya, ngakunya itu bahwa psikologi itu bisa dijelaskan dengan biologi saja cukup. Nggak usah terlalu bereksperimen kaku seperti itu. Nah, tapi ujung-ujungnya buku-bukunya William James itu sebetulnya malah nuansanya agak kayak filsafat. Oke, ada biologinya ada, tapi kok ya tidak sepenuhnya menjelaskan. Malah kalau baca bukunya itu dia karyanya seperti bahasa bahasa karya ilmiah populer begitu ya. Dia tidak menunjukkan kemampuan untuk berbahasa ilmiah yang murni laboratorium saintifik seperti itu. Oke, kalau kita bicara mengenai zeitgeist-nya ya, William James ini dia juga punya guru. Ingat, kalau misalnya Wundt itu gurunya adalah Weber.
Titchener adalah Wegner. Nah, James, ini gurunya malah beda di luar para fisiolog-fisiolog itu. Fisiolog eksperimen ya. Gurunya ini juga seorang fisiolog lah, bisa dikatakan ahli biologi juga. Siapakah itu? Ya, gurunya ini adalah Charles Darwin. Teori evolusi begitu ya. Teori evolusi inilah yang mempengaruhi pemikiran dari William James. Bagaimana mental ini juga berevolusi, tadi adaptif itu ya. Bagaimana mental bisa berevolusi dan berubah gunanya, berubah fungsinya seumur hidup manusia gitu. Menurut William James, ada self, ada konsep diri. Kalau kemarin memisahkannya menurut Ruta ini ya, misalnya voluntarisme itu dari sensasi, perasaan, persepsi apersepsi, begitu ya. Kalau menurut James, manusia itu ada 3 diri. Ada diri material, fisik ini, ada sosial, yang lingkungan, dan juga spiritual. Ini kapasitas psikologisnya seseorang. Gitu, ada pikiran, kapasitas intelektual, ada keinginan atau kemauan, begitu. Jadi ada diri fisik, ada mental, dan ada identitas sosial, diri sosial, begitu. Ada sih beberapa tokoh, beberapa pemikiran James lainnya, tapi tidak semuanya saya masukkan ya, karena nanti makin lama dia akan makin menyentuh filsafat, begitu. Contohnya misalnya emosi. Emosi ini sebetulnya masih agak mirip-mirip juga dengan penjelasannya Wundt, sebetulnya nggak jauh-jauh amat. Tapi dasarnya ini ke perubahan fisiologis. Kalau Wundt kita mengingat ya bahwa asalnya itu sensasi dulu. Sensasi itu sampai ke otak muncul perasaan. Nah, menurut James, itu di tengahnya ada proses. Setelah sensasi ini muncul, itu ada perubahan fisiologis kita, dan akhirnya baru muncul emosi. Misalnya kita ketakutan terhadap anjing, dan kita lari-lari karena dikejar anjing. Nah, rasa takut kita itu dikarenakan kita lari-lari karena dikejar anjing itu. Karena dikejar anjing, maka kita ketakutan. Berlari-lari itu kan merubah biologis kita ya, merubah respon fisiologis kita. Ketika fisiologisnya berubah ya, emosinya pun muncul begitu. Lalu ada pikiran bebas, kehendak bebas, free will. Bahwa manusia ini dia adalah makhluk yang sebetulnya berkonflik di antara kita tuh punya pilihan atau kita ditentukan. Ini masalah pertama mengenai nature nurture juga ya, kalau di psikologi setelah menjadi ilmu resmi. Kalau sebelumnya kan selalu dibahas sebetulnya manusia itu lebih kuat faktor bawaannya ataukah faktor lingkungannya kan, begitu. Kalau kita hidup itu sudah ditentukan ataukah hidup itu pilihan? Kalau kita bilang hidup itu sudah ditentukan, kok ada komponen pilihannya? Kalau kita bilang hidup itu pilihan, tapi kok ada yang sudah ditentukan? Kan begitu. Sudah ditentukan, ini namanya filsafat determinis. Gitu ya, sudah didetermine oleh sesuatu. Kalau manusia itu bebas, itu namanya filsafat indeterminisme. Kita tidak ditentukan oleh sesuatu. Ini salah satu karyanya William James yang besar juga, gitu ya. Dan memang William James ini, walaupun beliau adalah tokoh yang sangat besar, beliau itu juga terkenal sebagai tokoh yang sangat apes di psikologi. Apes atau sialnya itu kenapa? Ya karena apa yang dilakukan itu malah dinilai oleh orang lain sebagai hebat. Gitu. Padahal dia tidak suka. Misalnya, dia tidak suka mengajar. Tapi ketika dia di Harvard, dia diminta memberikan ceramah sekali saja. Dan itu orang-orang langsung memuji dia, mengatakan bahwa ini dia yang ajarnya paling bagus selama ini, saya tidak pernah diajar oleh orang yang seperti ini. Saking bagusnya. Kan? Bingung. James ini juga dokter. Sebagaimana Wilhelm Wundt. Tapi James ini seumur hidupnya sakit. Walaupun suka travelingnya, jalan-jalan, tapi sakit. Walaupun dia dokter. Kan kontradiksi ya. Lalu tidak sengaja menyinggung Wundt dan Titchener. Yang dibilang bahwa, wah ini kok psikologinya nggak ada gunanya.
Tapi kok orang pada banyak setuju, ya benar psikologi kok kayak begini ya, jadinya tidak berguna. Akhirnya pengikutnya banyak. Karyanya beda dengan Wundt dan Titchener. Wundt dan Titchener itu karyanya tidak bisa dibaca orang umum sama sekali, tidak menarik. Tapi komponen kajian apa ya, bisa dibilang scientific apa enggak ya, scientific banget lah Wundt dan Titchener itu. Nah, James ini kebalikannya. Karyanya ini mudah sekali dibaca. Orang umum suka membaca karyanya James karena bahasanya enak. Tapi sebaliknya kalau dibilang scientific apa tidak, ya nggak scientific amat. Dikomentari oleh Wundt dan Titchener bahwa bukunya James ini nggak ada psikologinya sama sekali. Ini hanya karya sastra. Gitu. Beliau tidak suka psikologi sebetulnya. Karena apa? Menurutnya ini ilmu yang nggak jelas. Ini belajar apa? Mengkajinya bagaimana? Gitu. Tapi omongannya didengar oleh orang psikologi dan dianggap sebagai tokoh yang penting. Beliau ini adalah orang nomor 2 terpenting dalam dunia psikologi. Dan terakhir, ya, beliau ini iseng masuk ke psikologi di zaman di mana Titchener itu ada, dan dia malah mengambil trofi ya, pialanya sebagai Bapak Psikologi Amerika. Gitu. Oke. Di sini ada sebuah map ya, karena William James ini banyak pengikutnya bisa dikatakan. Dan sepeninggal William James juga masih banyak lagi pengikut-pengikut yang lainnya yang itu berkarir di universitasnya masing-masing. Di sini ada 4 ya universitasnya ya, ada Harvard, ada John Hopkins, ada Chicago, ada Columbia University, 4 ini. Oke. Dan penjelasan tokohnya ini berdasarkan universitasnya ya teman-teman. Pertama, Munsterberg. Munsterberg ini sebetulnya adalah tokoh yang tadinya di bawah studi bersama Wundt begitu. Dan ini juga orangnya agak kayak Titchener sebetulnya, suka membodoh-bodohin orang begitu. Dan ketika dia berada di bawah ini ya, di bawah studi sebagai mahasiswanya Wundt, nah ini berantem terus sama Wundt. Kenapa? Ya karena orangnya sama-sama keras kan. Sama-sama tidak mau dikritik dan sama-sama egonya tinggi. Begitu. Akhirnya ya lama-lama diluluskan oleh Wundt karena kesal orang dengan orang ini. Dan aliran pemikirannya juga beda, teman-teman. Makanya dia, tokoh ini, Munsterberg ini akhirnya pindah ke fungsionalisme. Beliau ini adalah salah satu bapak psikologi terapan. Salah satu tokoh Pio, psikologi industri organisasi ya. Salah satu tokoh-tokoh awalnya. Tokoh psikologi forensik dan juga bahkan psikologi peradilan. Ini khasnya orang aliran fungsionalisme ini adalah dia bidangnya pasti lebih dari satu. Kenapa? Kan bebas fungsionalisme itu. Jauh lebih bebas dibanding strukturalisme. Akhirnya orangnya bisa kemana-mana ya, walaupun kalau kita bicara dasar keilmuan ya tidak tidak seketat tidak seketat strukturalisme voluntarisme gitu. Memang secara ketertarikan Munsterberg ini dari dulu dia lebih menyukai psikologi yang apa ya bisa dikatakan ada aplikasi praktisnya. Jasanya cukup besar untuk psikologi terapan. Itu. Ya kayak Titchener-nya kayak gimana? Beliau ini agak suka membodoh-bodohin orang juga sama kayak Titchener. Dan memang tidak mau dites IQ sampai dia meninggal. Kenapa? Dia takut kalau dites IQ ternyata IQ-nya jeblok, ternyata dia orang bodoh. Jadi malu nanti dia. Gitu ya. Dan tapi secara kemampuan, mohon maaf saya batuk. Secara kemampuan memang Munsterberg ini sangat kompeten. Beliau ini ditunjuk langsung oleh William James untuk menjadi penggantinya di Harvard. Begitu nanti setelah William James keluar dari psikologi, lalu menetapnya di filsafat. Filsafatnya filsafatnya William James itu pun juga namanya fungsionalisme. Dan itu salah satu tokoh terbesar di filsafat untuk dia di zaman-zaman itu teman-teman. Jadi hebat ya dimanapun beliau berada itu ya jadi orang hebat William James itu. Oke, saya lanjut.
Ada tokoh lain, namanya adalah Stanley Hall. Beda dengan Munsterberg yang bidangnya tadi seperti industri organisasi dan peradilan, Stanley Hall ini bukunya mengenai psikologi perkembangan, teman-teman. Lebih tepatnya psikologi pendidikan remaja, perkembangan lansia, dan juga psikologi agama. Dan memang ini salah satu karya terbesar, bukan salah satu, karya terbesar Stanley Hall ini yang judulnya Adolescence ini. Dan di zamannya memang luar biasa. Kenapa? Kan dia mencoba menjelaskan sesuatu hal yang gimana ya, bisa dikatakan aplikatif langsung di bidangnya. Kenapa sih manusia tumbuh kembang menurut usia segini, dia itu karakteristiknya seperti apa dan seterusnya. Ini dibahas di adolescence ini. Walaupun belum terlalu tepat ya bahasannya, tapi setidaknya Stanley Hall ini sudah mengawali kritiknya terhadap buku ini ya karena pembahasannya terlalu religius katanya, terlalu banyak mention Yesus. Begitu ya. Kalau menurut orang-orang yang saintis murni, tapi kan ini juga beliau agama gitu loh basicnya. Jadi ya seperti itu dan juga terlalu banyak membahas masturbasi sebagai dosa. Silakan kalau penasaran ya baca aja bukunya. Dicari online juga banyak. Oke. Dan beliau ini juga yang menerbitkan jurnal psikologi di Amerika. Jurnal psikologinya di Amerika yang menerbitkan bukan Titchener, tapi Stanley Hall. Jadinya ya begitu. Fungsionalisme lebih lebih dominan ya bisa dikatakan di Amerika. Nah, oke. Dan beliau juga Presiden John Hopkins University yang slogan universitasnya itu nanti religius. Gitu kan. Fiat Lux itu let there be a light ini ya semacam kayak di Islam itu semacam kun fayakunnya begitulah. Oke. Beda kan jadinya tokoh satu dengan yang lain ini jadinya beragam kan karena dibebaskan. Baik, ini di universitas yang beda. Kalau tadi sudah ada Harvard, sudah ada John Hopkins, ini ada Chicago. Tokohnya ini adalah John Dewey. John Dewey ini termasuk salah satu bapak psikologi pendidikan juga sebetulnya selain siapa itu namanya Thorndike. Nah, ya. Dan bapak pedagogi John Dewey. Beliau ini laboratoriumnya bentuknya sekolah, sehingga salah satu bapak pedagogi ya di masa itu. Nah, seluruh sistem mental harus dilihat sebagai suatu sistem yang terkoordinasi untuk bertahan hidup. Belajar itu adalah perilaku adaptif. Nah, ini ada pikirannya William James masuk, tapi diaplikasikan di setting yang berbeda-beda. Begitu. Fokus di perilaku adaptif, nanti settingnya banyak. Nah, makanya karena tokohnya itu pada dimerdekakan mau di setting mana, ya beda-beda jadinya. Lalu ada James Engel. Ya, ini proses mental memediasi kebutuhan organisme dengan lingkungan. Jadi beliau ini lebih ke sosial arahnya. Lalu ada CAR. Tindakan adaptif memiliki 3 komponen, motif, lingkungan, dan respon yang memenuhi motif ya. Ini masih fungsionalisme murni tokohnya ini. Lalu ada Columbia University. Oke. Ada 3 tokoh. Yang tokoh pertama, ini mungkin adalah tokoh yang nanti akan membuat kalian kesal seumur perjalanan studi di psikologi ya. Karena bapak psikometri itu adalah Cattell. Begitu. Bapak psikometri adalah James Mackin Cattell. Menekankan bagaimana prinsip psikologi digunakan dalam sehari-hari. Dan juga fokus ke pengukuran. Bagaimana manusia, mentalnya ini dia bisa diukur. Gitu. Lalu ada Woodworth, ya psikologi yang dinamis. Ada Thorndike yang teorinya teori belajar dengan menggunakan hewan. Sebetulnya nyambung ya dengan John Dewey ini. Karena konsepnya masih sama-sama pendidikan. Baik, strukturalisme voluntarisme, dan fungsionalisme ini dua-duanya berakhir di 1920. Kenapa? Satu, karena aliran ini kan musuhan. Kalau salah satunya sudah tumbang, ya sudah yang lain mengikuti. Lalu kedua, keterbatasan metode. Fungsionalisme ini berbeda dengan strukturalisme, metodenya agak tidak jelas.
lebih ke kajian filsafat, lebih ke membaca buku biologi. Kenapa sih manusia itu kalau berpikir dia bisa lupa kadang-kadang, oh secara biologi seperti ini. Jadi lebih sering eksperimennya itu ya bebas, nggak ada satu metode tertentu yang seperti strukturalisme bilang oh harus introspeksi. Jadi nggak ada. Psikologi juga sudah berkembang sedemikian rupa dan ini versus-versusannya ini sudah bukan strukturalisme versus fungsionalisme, sudah pindah ke psikoanalisis versus behaviorisme gitu ya. Dan juga aliran-aliran lain sudah berkembang sedemikian rupa. Jadi anak-anak fungsionalisme ini lama-lama dia membuat aliran sendiri. Arahnya kemana? Arahnya ke ya 6 pembagian bidang psikologi yang kita tahu di Indonesia sekarang ini begitu. Baik, saya cukupkan materi pertemuan ini. Selamat belajar secara mandiri. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya di grup atau mempelajari buku referensi dari saya, yakni buku Hergenhan. Silakan. Selamat belajar.